Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Regina dengan NIM 4191210081. Saya dari kelas 19B Prodi Manajemen S1 Universitas Tangerang Raya. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM yang diampu oleh dosen pengampu yakni Bapak Adam. Dengan judul Monopoli dan Pesaing Potensial dari Koperasi. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pengertian monopoli. Monopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada satu perusahaan atau penjual di pasar yang bersangkutan, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menyainginya. Sebagai penjual tunggal monopolis, lebih mampu mengendalikan harga dan outputnya dibandingkan dengan perusahaan pada dasar persaingan sempurna atau pasar persaingan monopolistik. Untuk pasar monopoli di sini adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar sehingga tak ada pihak yang dapat menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antar permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyaknya konsumen. Untuk kata monopoli sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni monos yang berarti satu dan polein yang berarti menjual. Untuk pengertian pasar monopoli perusahaan-perusahaan yang bisa menghidupi banyak hajat hidup masyarakat dengan produk yang mereka buat dan tidak ada pihak lain yang memproduksi atau menyainginya disebut dengan pasar monopoli. Pasar ini juga disebut tidak dapat memiliki unsur persaingan. Pasalnya, dalam pasar jenis ini, perusahaan biasanya memproduksi barang atau jasa yang tidak bisa diproduksi oleh perusahaan lain. Untuk ciri-ciri pasar monopoli sendiri, yang pertama adalah adanya satu produsen atau perusahaan yang bisa menarik daya beli banyak orang. Ini terjadi karena mau tidak mau orang harus membeli produk tersebut karena untuk memenuhi hajat hidupnya yang akan meskipun harganya mungkin merugikan. Untuk kurva yang ada di pasar ini menyatakan hal yang sama dengan kurva yang ada di pasar monopoli. Untuk ciri lain dari jenis pasar ini antara lain perusahaan baru pasti akan menumpukan hambatan jika harus membuat produk atau layanan yang serupa. Untuk produsen biasanya menentukan harga jual sesuka hatinya dan tidak ada barang pengganti yang bisa dipilih oleh orang lain. Untuk ciri pasar monopoli sendiri, intinya adalah yang pertama industri satu perusahaan. Dari definisinya diketahui bahwa hanya ada satu perusahaan di pasar ini. Barang atau jasa yang ditawarkan tak bisa diproduksi oleh orang lain. Dengan demikian, para pembeli tidak punya pilihan lain untuk menggunakan barang atau jasa yang disebut perusahaan produksi tersebut. Selanjutnya, barang atau jasa tak punya pengganti. Maksudnya adalah barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan monopoli tak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang juga tidak dapat bisa digantikan oleh barang lain yang hanya mirip atau close substitutes. Selanjutnya adalah sebab pasar monopoli. Sejauh ini kita ketahui dalam beberapa sumber sebab yang membuat pasar jenis ini telah berjalan di Indonesia. Yang pertama adalah karena berasal dari hukum yang berlaku. Di negara kita ini ada sebuah perundangan yang mengatur perusahaan atau memproduksi atau memberikan layanan sebagai hajat hidup dari masyarakat. Pasar jenis ini juga bisa tercipta karena lisensi, yaitu ada sebuah hak cipta atau hak paten yang dapat didaftarkan. Tak menutup kemungkinan juga ada hak lain yang membuat pasar jenis ini ada, yaitu hak kekayaan intelektual. Selain hukum dan lisensi, pasar ini juga dapat ada karena sebab alamiahnya, yaitu tercipta dengan sendirinya karena tidak ada pesaing atau industri yang lain yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pengertian pasar monopoli tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam kelebihan pasar monopoli. Kelebihan yang utama adalah pasar jenis ini bisa melindungi hak kekayaan dari seorang individu, yang mana ada potensi untuk mengembangkan inovasi yang juga dibutuhkan nantinya. Untuk kelebihan yang kedua adalah perusahaan dengan jenis pasar ini tak perlu mengeluarkan banyak modal hanya untuk berpromosi. Hal ini dikarenakan karena produk atau jasa yang ditawarkan dekat dengan masyarakat dan sudah pasti sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Selain kelebihan pasar monopoli, ada juga kekurangan pasar monopoli. Di sini kekurangan yang pertama, konsumen dari pasar jenis ini tentunya tak memiliki pilihan lain selain membeli produk atau jasa tersebut. Hal ini akhirnya membuat keuntungan terpusat untuk perusahaan yang menerapkan jenis pasar ini. Lalu perusahaan dengan jenis pasar ini biasa dinilai menaikkan harga jualnya karena pelanggan tak bisa berpindah ke perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ada kemungkinan perusahaan ini tidak dapat memberikan layanan secara efisien dan optimal karena perusahaan ini bisa mengurangi dan menetapkan harga jualnya. Setelah itu ada pula pesaing dari pasar potensial dari koperasi. Hal yang dapat diperhatikan dalam monopoli dan oligopoli yang pertama adalah struktur pasar yang oligopolistik dan monopolistik memungkinkan pelakunya mengenakan harga di atas biaya marginal atau kegagalan pasar. Yang kedua, jika monopoli dan oligopolis memperoleh laba, maka waktu yang sama akan dapat merangsang entran baru untuk masuk pasar. Jika biaya masuk adalah rendah, keunggulan tambahan bagi anggota suatu koperasi yang memasuki pasar tetap saja akan sulit direalisasikan. Oleh karena itu, yang pertama, koperasi harus mempunyai kemampuan yang lebih tinggi daripada pelaku lain. Yang kedua, koperasi harus mampu mereduksi kos transaksi di bawah perusahaan yang sudah mapan. Dan yang terakhir adalah koperasi harus mampu merealisasikan keunggulan lain yang dapat tersedia dalam organisasi ini. Untuk koperasi dan monopoli alami, jika suatu pasar tertentu terbatas, artinya hanya ada beberapa penjual atau hanya ada satu penjual saja yang dapat memproduksi secara efisien dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pasarnya. Namun, jika suatu koperasi yang masuk pasar ingin menggantikan monopolis, maka ia harus mampu untuk mempunyai keunggulan tambahan dalam segi memperoleh suatu teknologi yang lebih baik yang tidak tersedia pada perusahaan pesaing, lalu memproduksi produk dengan lebih baik, dapat merealisasikan keunggulan biaya transaksi, dan yang terakhir adalah punya jalan masuk yang lebih baik ke otoritas politik. Untuk itu, sekian dari presentasi yang saya lakukan. Untuk menarik kesimpulan dari monopoli tersebut adalah struktur pasar di mana hanya ada satu perusahaan atau penjual di pasar yang bersangkutan, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Posisi monopoli ini akan tetap kuat meskipun koperasi mempunyai kemampuan memasuki pasar. Dengan konsekuensi, monopoli akan mereduksi harganya untuk menghalangi atau merintangi masuknya koperasi ke pasar. Meskipun koperasi tidak dapat masuk ke pasar, namun monopoli dapat menstabilkan kekuatannya. Maka dari itu, koperasi dapat bertahan dalam jangka panjang jika koperasi mampu masuk pasar dan menyingkirkan monopoli dengan teknologi yang inovatif sehingga dapat menetapkan harga yang lebih rendah. Sekian presentasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.